Halo semuanya, selamat pagi Ibu Mariana, selamat pagi Kakak Astus, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Dalam kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana studi kasus tentang PT Sayur Itu Admin, yaitu tentang purchase order, pemesanan barang, dan nantinya penjualan barang juga, dan akan retur ulang lagi. Untuk yang saya ambil yaitu dalam studi kasus kali ini yaitu tentang bawang putih yang diekspor dengan melalui karung menjadi gram. Untuk sebelumnya kita masuk ke dalam produk terlebih dahulu. Nah, di dalam produk kali ini kita harus mengetahui juga satuannya yang digunakan. Nah, di dalam bawang putih itu sendiri yaitu kan kita ambilnya yang bawang putih impor ya. Jadi dalam bawang putih impor ini kita juga harus mengetahui di sini itu beratnya berapa. Nah, di dalam sebelumnya yang materi diberikan itu kan di sini tertera bahwa bawang putih itu dijual atau diimpor dengan kuantitas 100 kg per karung. Nah, jadinya dalam 100 kg per karung ini harus diubah menjadi satuan per 100 gram. Nah, dengan pengubahan ini sendiri kita harus memperhatikan tentang UOM-nya terlebih dahulu, yaitu di menu material management rules, tepatnya di unit of measure itu sendiri. Nah, di dalam hal ini kita harus memperhatikan pembuatan satuan-satuan terlebih dahulu. Sebagai contohnya yaitu di sini kita membuat satuan gram. Nah, di dalam satuan gram ini sendiri UOM code-nya dimasukkan JR dan namanya itu per 100 gram. Jangan lupa juga di conversion ini, karena kita akan mengubah satuan kilogram menjadi gram, maka harus diubah menjadi satuan gram juga. Tadi kan juga sudah disebutkan bahwa bawang putih yang diimpor itu sebesar 100 kg per karung. Nah, jadinya di dalam karung itu sendiri UOM untuk karung ini dirubah menjadikan per 100 gram. Jadi di sini juga kita harus menginputkan produk apa saja yang akan dijadikan studi kasus. Nah, di dalam studi kasus ini kan tadi sudah disinggung juga yaitu bawang putih impor. Jadi jika sudah dimasukkan produknya di sini kan juga ada banyak produk bisa dipilih melalui ekspor impor, press receipt ekspor impor, lalu di refresh saja. Nah, di sini nanti tinggal pemilihan produknya sudah cukup banyak, jadi nanti tinggal diklik saja di produk bawang putih untuk jadikan studi kasus. Jika sudah, nanti jangan lupa juga diisi multiply rate-nya juga sama divide rate-nya juga. Nah, jika sudah di sini sudah mengubah menjadi UOM-nya, di sini kita juga sudah membuat berbagai unit of measure-nya, yaitu dari gram, karung, ikat, dan peti. Selanjutnya kita jangan lupa juga mengubah dari produknya. Nah, dalam produk ini juga kita harus mengubah, semisal nih kita kan tadi ambil studi kasus bawang putih impor. Nah, kita klik saja, habis itu diklik juga. Selanjutnya kita masuk ke processing. Nah, di processing itu sendiri kita juga mengubah harganya. Tadi kan kalau semisal kita harga di sini produknya dalam 100 kg per karung, jadi di sini kita harga semulanya 8 juta, maka dikonversi menjadi 8.000. Nah, dalam produk juga jangan lupa di UOM-nya ini diubah juga menjadi per 100 gram, karena kan sebelumnya kita masih tipenya itu masih each. Nah, jadi jangan lupa juga diubah menjadi per 100 gram agar nanti kalau semisal kita mau menjalankan pemesanan itu sudah terinclude dengan harga per 100 gram. Jika sudah, langsung di save saja, kita masuk ke processing. Nah, di processing itu sendiri nantinya di list price, PO price itu jangan lupa dimasukkan
harga yang sudah di conversion, jadinya nanti harga-harga yang dimasukkan dan diganti dari harga semula dari 100 kg, maka nanti bisa langsung diinputkan saja. Nah, di sini juga jangan lupa UOM dimasukkan juga. Di sini kan ada banyak pilihan. Nah, kita pilihan yang per 100 gram. Kalau sudah di save saja di sini. Selanjutnya kita jangan lupa juga harus mengubah price. Nah, di price itu sendiri kan memang tadi untuk harga semula, kalau misal dari teman-teman belum mengubah harga ini, maka itu kan masih harga per 100 kg per karungnya. Karena ini sudah diubah, yang semulanya list price nya itu 8 juta diubah menjadi gram, maka per 100 gramnya itu 8.000, standar price nya itu 7.000, dan limit price nya itu 5.000. Nah, jika semuanya ini sudah dirubah, maka tinggal nanti kita melanjutkan tentang pemesanan, yaitu requisition saja. Tapi jangan lupa juga dari teman-teman juga harus mengecek dari awal apakah sudah terubah semua dari UOM, conversion harganya sudah terinclude semua. Jika sudah, nanti kita harus masuk ke requisition. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan dari requisition. Nah, di dalam requisition ini sendiri dari produk bawang putih, saya akan mencontohkan yaitu dari bagaimana kita merequest barangnya, yaitu langsung nanti lanjut ke dalam purchase ordernya. Untuk requisition sendiri, kita klik requisition to invoice. Nah, jadi sebelum kita melakukan requisition, kita harus requisition terlebih dahulu, yaitu mengisikan barang-barang apa saja yang ingin kita bikin. Nah, di sini kan sebelum kita masuk ke menu halaman requisition, di sini masih tertampil menu. Mungkin tadi kalau teman-teman belum memasukkan produk, maka nanti ini tertampil produknya yaitu standar. Tapi kalau misal kita sudah memasukkan, berarti di sini masuk produk yang sebelumnya kita buat. Tapi kita karena ingin membuat produk baru, yaitu produk bawang putih impor, maka kita harus new record terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan dokumen tabnya, yaitu purchase requisition. Nah, di sini juga kita harus memasukkan dokumen nomornya. Nah, di sini dokumen nomor juga sangat penting, jadi kita harus ingat ya. Saya mau mencontohkan yaitu dengan dokumen nomor yaitu 68000 3. Nah, deskripsinya yaitu pengimporan bawang putih dengan jumlah per 100 gram. Nah, selanjutnya kita juga harus mengubah prioritinya, yaitu menjadi urgent, karena kan kalau urgent itu sendiri nantinya bawang putih itu memang perlu dibutuhkan banget, sehingga harus cepat-cepat untuk di requisition, di request, dan agar masuk ke dalam gudang dan nantinya bisa dihasilkan ke purchase order. Nah, data require ini kita masukkan tanggal hari ini saja. Terus kita kan standar warehouse-nya ini, karena ini kita mau mengimpor, jadinya untuk warehouse-nya yang kita gunakan yaitu warehouse gudang. Nah, price list itu sendiri kita memasukkan price list yang sudah kita bikin. Nah, karena bawang putihnya itu sendiri kita mengambil studi kasus yaitu ekspor impor, maka kita memilih price list ekspor impor untuk agar mengetahui harga-harga price list ekspor impor, karena kan sebelumnya juga dalam ekspor ataupun impor kita memasukkan juga berbagai tax yang sudah dibutuhkan, seperti tax dari pajak ekspor impor itu berapa persen dan apakah ada diskonan jika melebihi pemasanan. Biasanya kita langsung memilih price list ekspor impor. Kalau sudah itu, maka kita save terlebih dahulu dan kita selanjutnya masuk ke dalam requisition line. Nah, di dalam requisition line ini sendiri kita harus memilihkan bisnis partner yang kita tuju. Nah, di dalam bisnis partner kita harus memasukkan, yaitu kan di dalam bisnis partner itu dari bawang putih memiliki vendor yaitu dari Veggies Lover, sehingga nantinya kita harus memasukkan vendor itu terlebih dahulu. Nah,
Kalau sudah, maka kita memasukkan produknya juga. Nah, di dalam produk itu sendiri yaitu kan tadi kita mau memasukkan bawang putih, jadi kita klik saja bawang putih, habis itu kita centang. Nah, jika sudah di sini masuk, kita memasukkan quantity. Tadi kan kita untuk versinya itu sendiri untuk dikonversi menjadi satuan gram, kita kan dengan satuan gram yaitu di harga 7.000, yaitu di unit price-nya 7.000, dan satuan per 100 gram maka kita memasukkan quantity yaitu 100. Nah, jika di sini sudah memasukkan quantity 100, maka kita isi saja description pengimporan bawang putih dengan quantity 100. Nah, jadi di sini tadi kan unit price-nya 7.000 dan dengan quantity 100, maka di sini akan tertampil 700.000. Kalau sudah, kita save saja. Nah, jika sudah kita menyimpan dari pengisian halaman requisition line ini, kita kembali ke halaman tools requisition. Di dalam hal ini, kita jika sudah mengecek satu sama lain, maka kita harus mengkomplit terlebih dahulu. Nah, jika di sini tertampil dokumen action, di sini kan banyak pemilihan nih. Nah, kita pilih yang komplit saja, langsung mencentang. Kalau semisal sudah, maka kita harus melihat tersebut dari report. Nah, jika sudah tertampil dari report tersebut dengan pemesanan dokumen 680003, yaitu di comment priority urgent dan approve semua, berarti di dalam proses requisition tersebut berhasil. Maka kita bisa lanjut ke open requisition. Nah, di open requisition ini sendiri kan tadi juga sudah dimasukkan yaitu warehouse-nya sendiri dari bawang putih impor itu, yaitu masuk ke dalam warehouse gudang. Maka kita di dalam detail open requisition itu memilih warehouse gudang. Nah, langsung saja jika sudah memasukkan warehouse-nya, kita langsung start saja. Nah, di sini kan tadi sudah melakukan requisition dan kita sekarang membuka requisition yang sudah dilakukan, yaitu tadi pengimporan bawang putih dengan jumlah per 100 gram. Nah, kita scroll saja ke bawah, maka nanti akan tertampilkan informasi-informasi apa saja yang sudah tadi kita pesan atau kita request. Nah, di sini juga tertampil dari berapa harganya, terus berapa jumlah yang kita pesan. Jadi semisal ini quantity 100, maka total harganya itu 700. Nah, di sini juga tertampil juga warehouse-nya itu di mana gitu. Jadinya jika sudah berhasil, maka lanjut ke dalam open requisition. Jika sudah, kita langsung saja close, maka nanti akan masuk ke dalam purchase order. Maka selanjutnya di dalam purchase order sendiri itu nanti akan melalui tahapan dari create PO, from requisition, selanjutnya masuk ke dalam purchase order. Halo, perkenalkan nama saya Angelique Stefani Rusli dengan NIM 682021-003. Di sini saya akan menambahkan beberapa info terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan tutorial Adempier. Jadi di sini studi kasus kelompok kami ada PT Sayur Indo, yaitu PT ini memperjualbelikan barang-barang atau sayuran dari impor lalu ekspor dan lokal. Warehouse kami sendiri ada dua, yaitu warehouse gudang yang berisikan barang-barang ekspor dan impor, dan warehouse supermarket yang berisi barang-barang lokal untuk customer. Jadi kita akan menjelaskan tutorial salah satu dari produk setiap ekspor, setiap impor, dan setiap lokalnya. Jadi kami akan mengisi stok yang ada di gudang dan supermarket. Untuk penjelasan tutorial nanti akan saya bawakan yaitu barang impor, yaitu bawang putih impor. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagian ekspor, yaitu produknya ada selada ekspor. Lalu juga ada bagian lokal, nanti dijelaskan oleh teman saya. Salah satu produknya yaitu bawang bombay. Oke, selanjutnya saya akan lakukan PO. Sebelum requisition dimulai, saya akan memperlihatkan
stok yang ada di PT Sayur Indo yang pernah kami buat. Nah, sebelumnya kami telah mencoba 32.000 sekian dan 100 untuk saldo ekspor. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba masih sama, yaitu bawang putih impor. Kita akan melakukan permintaan pembelian. Bawang putih impor sebanyak 20.000 gram atau 2 karung. 20 karung. Nah, di sini menggunakan hari setelah, warehouse gudang, dan price listnya ekspor impor karena produk ini adalah produk impor. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke requisition line, menginputkan bisnis partner dari bawang putih impornya, yaitu Veggie Lover. Nah, kita mengisi produknya bawang putih impor. Lalu dengan kuantiti per 100 gramnya itu jadi 20.000 per 100 gram. Nah, di studi kasus kami, karena mengapa kita menggunakan gram? Karena menurut sistem UOM ini diinputkan atau dibuat oleh satuan terkecilnya. Nah, di supermarket kami, warehouse supermarket itu menjual produknya dalam satuan gram, sehingga kami setarakan seluruh di PT Sayur Indo ini menggunakan satuannya gram. Nah, mengapa per 100 gram? Karena memang di supermarket itu menjualnya per 100 gram, sehingga kami menyamaratakan juga di sini per 100 gram. Nah, 20.000 per gram, 20.000 per 100 gram ini sama dengan 20 gram. Nah, setelah dibuat requisitionnya, kita complete, lalu kita lanjut ke open requisition, kita start, dan ini sudah approve. Selanjutnya kita akan create PO. Nah, dengan mengisikan atau memilih requisition yang sudah dibuat, lalu ini tertera 14 juta sekian total dari harga 20 karungnya. Lalu kita lanjut ke purchase order dengan new record, mengisikan target dokumen type-nya purchase order, lalu bisnis partnernya Veggie Lover. Nah, di sini menggunakan warehouse gudang dan price list ekspor impor. Kita lanjut ke PO line. Di sini menginputkan produknya bawang putih impornya. Kan kita kuantitikan. Nah, di sini UOM bisa pilih dalam karung atau gram. Namun karena ini PO, saya akan mencoba yang gram, lalu nanti untuk retur akan saya coba dalam bentuk karung. Isi 20.000 per 100 gram atau sama dengan 20.000. Nah, semisal kalau kita pakai karung, di sini bisa menjadi 20 karung sama dengan 20 gram. Ini sama aja sih sebetulnya. Nah, untuk teks ini tidak akan digunakan karena untuk apply teks ini hanya berlaku untuk customer saja. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita komplit. Oke, selanjutnya kita ke material receipt untuk menyelesaikan PO sebelumnya. Kita inputkan bisnis partnernya.
dengan warehouse gudang, lalu kita create line. Nah, menggunakan PO yang barusan kita buat, yaitu 20 karung. Kita pilih. Lalu kita ke receipt line untuk mengecek. Di sini sudah tertera 20 karung. Lalu kita kembali ke material receipt dan mengkomplit material receipt-nya. Nah, di sini yang dilihat dari produk infonya. Nah, di sini sudah bertambah 20.000 gram atau 20 karung. Nah, untuk selanjutnya akan dibuat retur, semisal kita umpamakan ada kecacatan atau produk yang busuk di PO sebelum yang kita buat. Nah, di sini ada pengembalian bawang putih. Kita umpamakan ada yang busuk sekitar 1 karung atau 1000 gram. Dengan dokumen type ini, dengan resip yang sesuai PO yang terbaru, lalu dengan RMA type return to vendor. Kita save, lalu kita ke RMA line. Di sini kita menginputkan resip line tadi dengan kuantiti 1000. Nah, 1000 per gram kita save, kembali kita komplit. Nah, kita akan create order juga untuk ini terhubung ke PO, jadi kita bisa melakukan pembelian lagi terhadap produk yang sudah kita retur ini. Nah, sebelum ke PO kita akan menyelesaikan retur ini terlebih dahulu dengan membuat retur untuk vendor dengan menuliskan atau memilih RMA tadi, yang ini yang terbaru. Lalu kita ke dokumen type, kita ulang lagi. Lalu kita cek ini sudah warehouse gudang. Nah, delivery ini kita ganti, kita save, lalu kita ke shipment line. Kita menginput, tidak perlu menginputkan produk, kita cukup ke RMA line. Nah, di sini sudah otomatis dengan 1000 karung. Nah, ini sudah bisa diganti gram juga. Oke, kita ganti. Kalau karung itu sebesar 1 karung ya. Oke. Atau 1000 gram. Kita pilih. Nah, di sini kan otomatis menjadi 1000. Jadi dia sudah convert UOM-nya karung ini menjadi gramnya itu 1000. Nah, oke, kita kembali ke sini dan kita melakukan create confirmation terlebih dahulu karena ini berhubungan dengan vendor, jadi vendor confirmation. Lalu kita pilih complete. Nah, retur ini sudah terselesaikan. Kita melakukan PO dengan dokumen yang terbaru. Ini kita reload aja. Nah, ini udah ada dokumen baru yang sudah otomatis terbuat saat kita melakukan retur. Nah, di sini kita melakukan pengecekan saja. Nah, di sini ada 1000 per 100 gram. Kita kembali ke sini dan melakukan complete PO-nya. Nah, setelah melakukan PO, kita melanjutkan ke material receipt. Kalau di sini kita new record. Oke, kita menginputkan PP yang sama. Nah, di sini sudah menginputkan dan membuat create lines dari PO yang barusan dibuat. Kita pilih.
Lanjut kita ke receipt line. Di sini sudah terotomatis 1000 per 100 gramnya dengan warehouse gudang. Lalu kita komplit saja. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan di produk info. Nah, di sini sudah bertambah menjadi 53.120 stoknya. Oke. Nah, di sini sudah melakukan PO kembali dari produk yang rusak. Sekian dari PO dan retur vendor untuk produk yang diimpor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum kita ke requestion, kita akan lihat ke produk info terlebih dahulu. Pada produk info ini saya memilih selada ekspor. Kita akan membeli 50.000 atau 50 karung selada ekspor. Lalu kita beli lagi 20.000 gram atau 20 peti. Selanjutnya kita ke requestion. Kita buka lembar baru. Lalu kita ke dokumen tabnya podcast requestion. Lalu deskripsinya permintaan pembelian selada ekspor 20 peti. Data kita gudang, playlistnya kita ke playlist ekspor impor, kita save. Lalu kita selanjutnya ke requestion line. Requestion line kita ke business partner. Ke Bandung Raya, produknya selada ekspor. Kita akan di sini kuantitinya kita isi 20.000. Kalau sudah kita save, kita kembali ke requestion, lalu kita klik pada ini ke complete. Nah, kalau sudah, kita selanjutnya ke open requestion. Requestnya gudang, lalu kita start. Nah, kalau udah centang ini, kita kembali lagi ke open requestion, lalu kita selanjutnya ke open create PO from requestion. Requestionnya kita ke ini, organisasi kantor pusat, virusnya virus gudang, lalu kita start. Kalau sudah, kita ke progress order, lalu kita ke lembar baru. Lalu kita target dokumen tipenya progress order. Bisnis partnernya kita pilih Bandung Jaya. Otomatis, lalu warehouse-nya warehouse gudang, satu medu
resume, playlistnya ekspor impor. Kalau sudah kita save, lalu ke PO line. Pada PO line ini produknya saja ekspor. Kuantitinya kita isi 20.000 per gram. Sudah kita save, kita ke purchase order. Kita ke complete. Nah, kalau sudah kita silang, selanjutnya ke material resep. Pada material resep ini kita buka lembar baru, dokumen tabnya kita resep. Bisnis partnernya Bandung Jaya. Sudah lalu kita centang. Kalau sudah grab line, kita ke resep line. Pada resep line ini sudah otomatis, lalu ke atribut, ini sudah otomatis. Ke material kita komplit. Nah, kalau sudah kita silang, lalu ini sudah, lalu kita ke sales order. Lalu kita buka sales order, lalu kita ke lembar baru, lalu kita ke yang target dokumen tabnya pending offer. Ini bisnis partnernya fresh. Oke, otomatis warehouse-nya supermarket, impor. Kita save, lalu ke order line. Order line ini kita produknya setelah diekspor. Kuantitinya kita isi 10.000 per gram. Itu kita save, lalu order. Go prepare. Silang. Selanjutnya kita ke quote cover. Pada cover ini yang auto sebelumnya. Terus yang dokumen tabnya standar order. Start. Lalu kita kembali lagi ke sales order, lalu kita ke
hilang. Selanjutnya kita ke shipment, lalu ke shipment customer, lalu kita ke lembar baru. Dokumen tabnya kita ke ini shipment, akhirnya selanjutnya kita warehouse supermarket, delivery via-nya kita gantikan delivery. Lalu kita save, lalu ke segmen land. Segmen land kita pilih produk, supermarket, kuantitinya kita 10.000. Nah, otomatis kita save, kita sudah dijual ke customer, kita akan melakukan return. Kita ke RMA tab. Di sini pada RMA tab ini kita ke lembar baru. Kita akan tuliskan selat.
customer datang, lalu kita ini customer tipenya ini sepatunya Flashboardpedia, Bella Supermarket, Airindo, ini ya. Select, sudah kita ke Ceplen. Pada Ceplen ini otomatis sudah. Lalu kita klik confirmation ke customer confirmation, lalu kita complete. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian bawang bombay lokal 50 per 100 gram. Kita masuk ke requisition, new record, dokumen type-nya pros requisition, lalu ini deskripsinya permintaan pembelian bawang bombay 50 per 100 gram. Prioritinya urgent, lalu data requirednya sehari setelah hari ini, warehouse-nya supermarket, price list-nya price list lokal, lalu save, lalu requisition line, bisnis partnernya Veggie Lover, produknya bawang bombay, lokal, kuantitinya 50, lalu save, requisition complete, centang. Oke, langsung kita masuk ke open requisition, warehouse supermarket, centang, approve, permintaan pembelian bawang bombay 50 per 100 gram. Lalu kita create PO requisition, warehouse supermarket, centang. Ini create purchase ordernya, centang. Lalu kita ke purchase order, terus target dokumen type PO, bisnis partnernya Veggie, terus warehouse-nya supermarket, prioritinya urgent, price list-nya lokal, save, online, produknya bawang bombay lokal, kuantitinya 50, save, lalu kita masuk ke sini lagi untuk komplit centang. Oke, lalu masuk ke material receipt, record,
dokumen type bisnis partnernya Vicky. Terus beritanya urgent warehouse supermarket, storage line, produknya bawang bombay, kuantitinya 50 liter. Oke, save, materialisir. Kita create line form, ordernya ini quantity 50, locatornya warehouse supermarket, produknya bawang bombay lokal 100 gram. Udah, langsung complete. Kita masuk ke view, kita lihat price list lokal, warehouse-nya supermarket. Bawang bombay lokal masuknya 100 karena tadi udah ada available-nya 50. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian sales ordernya. Jadi sales order itu adalah pembelian suatu barang ke customer. Di sini saya akan melihatkan produk yang ada di warehouse supermarket, yaitu salah satunya adalah bawang bombay lokal yang tersedia 100, yang nantinya akan dibeli oleh customer yang bernama Ibu Mary. Langsung saja kita masuk ke sales order. Di sini target dokumen tipenya kita pilih pending offer, lalu bisnis partnernya kita pilih Ibu Mariana, lalu warehouse-nya kita ambil dari warehouse supermarket. Yang price list-nya yaitu price list lokal karena ini adalah bawang bombay yang dari lokal. Lalu kita save. Setelah kita save, kita langsung masuk ke bagian order line. Di sini kita akan memilih bawang bombay, yang dimana nanti kita menyiapkan barangnya itu sebesar 5 per 100 gram. Lalu setelah itu kita save. Lalu setelah kita save pada order line, kita kembali ke order. Lalu kita prepare dulu untuk menyiapkan barang-barang yang dibeli, yaitu bawang bombay lokalnya. Setelah kita masuk ke sales order, kita langsung masuk ke quote convert, yang dimana ordernya kita memilih tanggal yang sekarang karena kita menyiapkan bawang bombaynya itu pada tanggal hari ini. Lalu dokumen tipenya kita memilih ke standar order. Kita start. Nah, ini sudah standar ordernya sudah selesai. Kita langsung masuk ke sales order lagi untuk kita komplit. Jika sudah, kita masuk ke shipment, kita new, lalu kita memilih ordernya ke Ibu Mariana. Dokumen tipe kita milih shipment. Lalu kita memilih delivery via-nya, memilih ke delivery karena akan kita kirimkan. Jika sudah,
lalu kita save. Selanjutnya kita masuk ke shipment customer, yang dimana kita pertama dokumen tipenya kita pilih shipment, lalu warehouse kita pilih ke supermarket, lalu bisnis partnernya kita memilih ke Ibu Meriana karena kita akan mengirim bawang bombay tersebut ke Bu Meriana sebagai customer. Lalu kita milih ini Bu Meriana, lalu kita save. Jika sudah, kita mengisi di bagian shipment line yang kita ganti price list versionnya menjadi price list lokal. Kita pilih ke bawang bombay, lalu lokatornya dari warehouse supermarket. Quantity di sini kita akan mengirim 5 per 100 gram. Jika sudah kita save, kemudian setelah kita meng-save pada bagian shipment, lalu kita masuk ke dalam shipment line yang dimana kita memilih produknya, yaitu adalah bawang bombay yang lokatornya pada warehouse supermarket, lalu kita sales ordernya memilih pada tanggal hari ini yang berjumlahkan 5 per 100 gram. Setelah itu kita save, lalu kita masuk ke dalam customer RMA. Di sini customer RMA kita akan mengisi pengembalian bawang bombay 2, karena bawang bombay yang diterima yang 2 ini sudah busuk. Kita kembalikan ke kita memilih dokumen tipenya customer return material, lalu shipmentnya kita pilih ke Ibu Meriana, RMA tipenya kita memilih return to customer. Setelah itu kita save. Setelah kita meng-save pada customer RMA, kita masuk ke RMA line, lalu kita memilih shipmentnya menjadi bawang bombay. Kita berjumlahkan 2 karena yang akan kita kembalikan sejumlah 2 per 100 gram. Lalu kita save, lalu kita kembali pada customer RMA, kita complete. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke bagian customer return. Pada customer return ini kita RMN-nya memilih bagian ini, pengembalian bombay sebesar 2. Lalu dokumen tipenya yaitu customer return ke Ibu Meriana dari warehouse supermarket. Lalu kita save terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada receipt line, kita isi produknya yang price listnya versinya menjadi price list lokal, itu bawang bombay lokal. Lalu lokatornya kita memilih warehouse supermarket. RMA lainnya kita isi, kuantitinya sebesar 2 per 100 gram. Lalu kita save. Lalu bagian RMA line kita kosongkan, kita memilih
gram. Setelah itu kita masuk ke dalam customer return, di mana dokumen tipe kita memilih customer return, lalu bisnis partnernya ke Ibu Meriana, warehouse-nya dari supermarket. Lalu jika sudah, langsung kita create line form bisnis partnernya yaitu Ibu Meriana yang berlokatornya warehouse supermarket. Pilih armanya ini, lalu kita cetak, lalu kita langsung sebelumnya kita langsung masuk ke recipe line yang ini. Nah, ini sudah benar menjadi bahan bombay. Lalu kita cek lagi kuantitinya yaitu 2/100 gram. Setelah itu kita save. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya.